Bagaimana bisa menjadi halal hal yang demikian tersebut? La tadzalamu. Jangan kita saling menzalimi satu sama lain. Kullu muslim ala muslim haram damuh maluh wa arduh. Tiap muslim haram saling mengganggu. Mengganggu hartanya, mengganggu jiwanya, badannya, dan mengganggu kehormatannya satu sama lain. Nah, ini kita di akhir tahun ini, ya, di akhir tahun ini adalah sebuah skala kecil dari akhir umur kita. Ini akhir tahun adalah skala kecil daripada akhir umur. Khatimatul am, penutup tahun adalah skala kecil dari penutup hidup kita. Khawatim tuh ada banyak, penutup tuh ada banyak. Ada penutup hari, ada penutup minggu, ada penutup bulan, ada juga penutup tahun. Entar yang terbesar, khatimah yang terbesar, penutup umur. Bagusin nih, penutupan yang skala kecil. Tutup hari kita dengan yang baik, tutup malam kita dengan yang baik, tutup pekan kita, Jumat kita dengan yang baik, tutup bulan kita dengan yang baik, tutup tahun kita dengan yang baik, agar dibantu oleh Allah Ta'ala, agar umur kita ditutup dengan yang baik. Dengan yang baik ditutup usia dan umur kita. Rasulullah SAW itu waktu itu pernah bilang di dalam hadis, Nabi Muhammad bilang, ini bentar lagi bakal masuk di tengah-tengah kita rajulun min ahlil jannah, seseorang penghuni sorga. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu heran, siapa ya orangnya, dicari-cari. Maka nggak tahu yang masuk orang yang biasa-biasa aja, bukan yang ditokohkan. Diselidikin, sampai nginep di situ Sayyidina Abdullah bin Umar. Bilang, apa sih yang kamu punya? Sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, amal ibadat apa yang kamu sembunyikan? Maka dijawab, saya nggak punya apa-apa, illa mara'ait, kecuali yang kamu lihat itu doang. Bilang, tapi Rasul bilang kamu min ahlil jannah. Disebut oleh Rasulullah, diistimewakan. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang kamu punya. Bilang, na'am, mungkin ada satu hal apa? Saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada siapapun juga. Nggak ada benci kepada siapa. Udah jangan benci sama orang. Siapa sih yang ngajarin kita? Wali Songo ngajarin kita benci sama orang. Guru-guru kita, ulama kita ngajarin benci sama orang. Nggak ada. Guru-guru kita yang mengajarkan kebencian, kedengkian kepada orang lain. Maaf, tidak ada yang mengajarkan kebencian kepada orang lain. Kita diajarkan untuk mengasihi. Bahkan dibilang, man la yarham rajula su' fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada tukang maksiat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Sayangin semua orang. Tidur malam ini jangan membenci. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengki sama orang. Mau orangnya itu siapapun, rakyat, ataupun ustadz, ataupun pejabat. Jangan benci sama orang. Jangan benci. Oh tapi dia zalim, dia penjahat, dia ini, dia itu. Tapi dosa dia buat dia. Dosanya dia buat dia. Dosanya Fir'aun sama dosanya kita, mana yang lebih membahayakan diri kita? Apa yang lebih membahayakan diri kita? Dosanya Fir'aun yang ngaku Tuhan sama dosa kita. Mana yang lebih membahayakan diri kita? Ya dosa kita. Kita gak bakal ditanya dosanya Fir'aun. Kita gak bakalan ditanya dosanya Namrud. Kita ditanya tentang dosanya diri kita sendiri. Nah kalau kita ditanya tentang dosa kita sendiri, kenapa lu sibuk sama dosanya orang? Kita gak punya dosa. Mulut selalu gosipin orang, mata ngelihat yang haram. Yang gosip juga bukan cuma mulut, jempol bisa gosip. Heran nggak? Jempol bisa gosip. Bagaimana jempol bisa gosip ceritanya? Kita di zaman tersebut. Ya Allah, makanya beruntung orang-orang yang sibuk dengan Qur'annya, yang sibuk dengan zikirnya, yang sibuk dengan ilmunya, sibuk sama kitabnya, sama fikihnya, memperbaiki dirinya. Tuba, kata Rasulullah. Banyak orang mungkin gak setuju sama Nabi Muhammad. Ada orang bela Nabi tapi gak setuju sama Nabi. Oh, Nabi kalau bilang begitu, Nabi gak ngerti zaman kita. Nabi gak tahu siapa yang kita hadapin. Nabi gak tahu kondisi politik saat ini. Nabi gak paham kondisi umat. Lu yang paham gitu. Nabi, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Makanya bingung siapa yang penista nih ya. Itu Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, Tuba liman syaghalahu aibuh
an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aibnya. Kesibukan dia dengan aib dan kekurangannya sendiri membuat dia nggak sempat ngurusin aibnya orang lain. Kenapa? Nggak ngurusin aibnya orang. Ya saya masih sibuk sama aibnya saya. Sibuk dengan aibnya dia. Tiap kali beres dari situ aib, ada aib yang berikutnya. Begitu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita.